Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kumpul bersama-sama untuk memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-78. Semoga kemerdekaan ini benar-benar menjadikan kita hamba-hamba yang merdeka. Merdeka secara pemikiran, merdeka secara suara, merdeka secara hak-hak asasi kita sebagai manusia yang hidup di negeri NKRI ini, dan semoga kita semuanya jadi hamba-hamba yang terus mensyukuri nikmat merdeka tersebut dengan cara-cara yang bermanfaat, termasuk seperti yang jenengan lakukan sekarang ini, memperkaya diri secara keilmuan, memperkaya diri secara pikiran, memperkaya diri secara amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk merdekanya kita. Maka cara mensyukuri kita yang terbaik adalah dengan cara yang semacam ini. Dan hari ini tema kita adalah masalah iddah. Masalah iddah, satu hal yang harus kita tahu dan harus kita ngerti tentang hal tersebut, karena ini adalah aturan yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Seperti yang kita tahu, Bu Dinda, dulu umat Islam sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, atau di masa yang dinamakan dengan masa jahiliyah, perempuan begitu tertindas, perempuan begitu tidak ada harganya. Bahkan salah satu hal yang mungkin kita semuanya tahu, sejarah kelam di dunia kemanusiaan adalah seperti yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Zaman di masa jahiliyah tersebut, orang-orang begitu nggak suka dengan perempuan, begitu merasa perempuan ini sesuatu yang memalukan, sampai-sampai kalau dikasih kabar istrinya melahirkan anak perempuan, wajahnya langsung menghitam kelam, marah karena nggak setuju dengan apa yang terjadi. Bahkan banyak di antara mereka yang setiap kali istrinya melahirkan, nyepakne lubang di bawah kaki istri tersebut. Begitu bayinya lahir, ditampani sama ibu bidannya, kalau kelihatan perempuan langsung dimasukkan ke lubang tersebut. Ini keadaannya perempuan di zaman tersebut. Bahkan banyak di antara mereka yang menganggap perempuan ini sesuatu yang menjijikkan. Sebagian orang menganggap kalau seorang istri senyum di hadapan suaminya, guyu tok lho Bu, senyum tok, maka sang suami itu berhak untuk menanggalkan satu giginya. Jenengan bayang nih, kalau suaminya jenengan kayak gitu, di sini paling sombong kabeh. Ngeten wis ndak enek api-apike. Wis ndak bisa ngunyah empal. Sudah ndak bisa makan daging lagi karena giginya dihabiskan. Itu senyum. Itu senyum di depan suami itu seperti itu. Dan salah satu hal juga yang paling nampak adalah perempuan-perempuan di masa jahiliyah itu kalau mereka sedang menstruasi, atau ditinggal mati sama suaminya, mereka menjalani masa yang namanya iddah. Kalau lagi haid sama suaminya langsung dicepakne rumah kecil, tanpa penerangan, tanpa lampu ataupun ublek, disuruh masuk ke tempat tersebut. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh nyisir rambut, nggak boleh mandi, suruh pakai pakaian yang terjelek yang ada di lemarinya mereka, dimasukkan ke tempat tersebut.
Kalau sedang masa iddah, kalau lagi istilahnya kalau ditinggal wafat sama suaminya, mereka harus menetap di bilik kecil tersebut selama kurang lebih 1 tahun. Jangan bayangkan 1 tahun tidak mandi, 1 tahun tidak potong kuku, 1 tahun yang lebih parah lagi, setahun tidak sikatan. Jenengan bayangkan sendiri kayak gimana rupanya perempuan-perempuan di zaman tersebut kayak gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat-syariatnya yang indah, yang menjunjung harga dirinya perempuan, yang membuat perempuan setara dengan laki-laki di dalam posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman cara ibadahnya saja yang berbeda. Kalau laki-laki cukup sarungan, tidak perlu jilbaban, gitu. Kalau kita harus nutup seluruh badan. Begitu juga dengan hukum-hukum yang kaitannya antara suami istri. Yang namanya laki-laki di zaman sebelum Nabi Muhammad, para nabi-nabinya Allah Ta'ala terdahulu, mereka bisa nikah dengan perempuan berapapun. Makanya di dalam sejarah dikatakan Nabi Allah Daud itu punya istri 99. Pas ngelihat istri dari bawahannya milik juga, wis tak genep nih 100 bisa. 100 istrinya Nabi Allah Daud. Makanya di syariat Islam hal tentang boleh beristri dengan berapa itu dibatasi 4. Setelah itu masalah iddah yang dulunya setahun dipangkas sama Allah Ta'ala cukup 4 bulan 10 hari. Cukup 4 bulan 10 hari bagi mereka-mereka yang ditinggal wafat oleh suaminya. Jadi sejarahnya semacam itu. Bukan sesuatu yang tidak ada setelah itu diadakan, tapi Nabi Muhammad menjadikan sesuatu yang sudah ada ini dirapikan, dibikin seindah mungkin, karena perempuan sendiri butuh dengan yang namanya iddah. Perempuan butuh dengan masa menunggu tersebut. Mau perpisahannya dengan suami ini, iddah tuh. Jadi iddah karena ditinggal wafat suaminya, atau iddah karena diceraikan oleh suaminya. Walaupun ketentuannya itu berbeda-beda. Jadi seperti itu sejarahnya tentang yang namanya iddah. Oke, ibu-ibu sudah paham ya sejarahnya iddah seperti itu. Bagaimana wanita pada saat itu, ya, andai kita hidup pada saat itu kita bisa bayangkan. Tapi kita sudah merdeka hari ini dan alhamdulillah kita sudah tahu sejarahnya. Nah, kalau kita sudah tahu sejarahnya, definisinya, dan tadi masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, kira-kira selama 4 bulan 10 hari itu ada nggak larangan-larangannya? Jadi iddah itu definisi, istilahnya apa sih iddah itu? Kalau kita nanya tentang apa itu iddah, para ulama mendefinisikan tentang iddah. Iddah adalah masa. Jadi iddah itu artinya adalah masa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Katanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai para laki-laki, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau menceraikan istrimu, maka ceraikan mereka dengan memikirkan masa iddah mereka yang paling tidak memberatkan untuk mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ngasih perintah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat, wahai para kaum laki-laki, kalau kamu mau menceraikan istrimu, ceraikan mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara yang memikirkan masa iddahnya mereka, biar mereka tidak nunggu lama-lama, biar mereka tidak keluar rumah ini, di batasan untuk tidak keluar rumah ini tidak lama-lama, biar mereka bisa berhias sebagai sesuatu yang menyenangkan untuk mereka juga tidak lama-lama. Fatalliquhunna liiddatihinna. Katanya Allah Ta'ala, maka ceraikan mereka dengan memikirkan masa iddah mereka.
Maka para ulama mendefinisikan apa itu iddah. Iddah itu adalah masa menunggu. Masa menunggunya seorang perempuan dengan tujuan yang pertama, ma'rifatu faraghir rahim, memastikan tentang kosongnya rahim. Jadi fungsi utamanya dari iddah adalah memastikan kalau rahim si perempuan ini, si istri ini benar-benar kosong. Kalaupun lagi terisi, kalaupun dia ketahuan sedang dalam keadaan hamil, hamilnya ini jelas bapak sopo ketahuan langsung. Jadi kalau kita bayangkan, kalau misalkan perempuan nggak ada yang namanya syariat iddah, suaminya meninggal misalkan, ada seorang perempuan suaminya meninggal, seminggu kemudian langsung nikah. Seminggu kemudian langsung nikah, ternyata hamil. Ternyata perempuan ini hamil. Nah, ketika masa hamil tersebut, iki anaknya sopo? Bapak pertama yang meninggal, apa bapak kedua yang baru saja dinikahi? Tapi kan sekarang sudah ada yang namanya tes DNA dan lain sebagainya. Tes DNA itu fungsinya untuk mengetahui ayah biologisnya, tapi bukan ayah agamanya. Ayah biologisnya ketahuan dari tes DNA, tapi ayah secara syariat agama yang nantinya bakalan mahram sama dia. Kalau wudhu ndak batal, atau nanti kalau bapaknya ini meninggal, dia berhak apa ndak dapat warisan. Apalagi kalau anaknya perempuan, lebih ekstrim lagi, bapaknya ini bisa jadi wali nikahnya atau tidak. Jadi bapak agama ini fungsinya apa? Banyak. Kalau wudhu ndak batal, bisa jadi wali nikah. Kalau meninggal mewarisi. Kalau anaknya dulu yang meninggal, dia yang mewarisi kepada bapaknya. Lalek bapak eloro yang dapat ini bapak yang mana? Gitu. Nah, itulah. Jadi fungsi utamanya iddah adalah ya'lam faraghir rahim, mengetahui secara pasti bahwasanya perut perempuan ini dalam keadaan kosong. Kalau sudah kosong, dia nikah sama bapak yang baru lagi, nikah lagi, maka anak ini dipastikan adalah anak bapak yang kedua. Itu yang pertama, yang paling utama, fungsi dari iddah. Fungsi yang kedua dari iddah nopo? Fungsi keduanya adalah tafji'. Perempuan ketika ditinggal wafat ataupun ketika menjalani proses perceraian, itu mesti atine remuk. Nggih napa mboten? Pasti sedihnya luar biasa. Pasti ada hantaman-hantaman batin di dalam diri perempuan tersebut. Maka fungsi dari iddah ini dibatasi pergaulannya, tidak boleh ketemu sama ini, tidak boleh ketemu sama ini, tidak boleh begini dan lain sebagainya. Fungsinya agar dia punya waktu untuk dirinya sendiri, menenangkan diri. Tafji'. Jadi kalau katanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengatakan, wahai para perempuan, wahai para perempuan, hendaknya kalian, istilahnya para perempuan dilarang untuk menjalani masa iddah selain untuk suaminya, selain untuk suaminya lebih dari 3 hari. Jenengan kalau sedih karena ditinggal wafat ibunya, boleh ngurung diri misalkan, boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Jenengan ditinggal wafat anaknya, sedih, ngurung diri, tapi nggak boleh sampai berapa hari? Nggak boleh lebih dari 3 hari. Ditinggal wafat bapaknya, boleh sedih, ngurung diri di rumah, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi khusus untuk suami, maka waktunya adalah 4 bulan 10 hari. Saking nopone, saking kuatnya ikatan tersebut, kalau ikatan-ikatan lainnya terjadi secara alamiah, kita tidak bisa milih siapa bapak kita, ibu kita, anak kita tidak bisa milih. Tapi kalau dengan pasangan-pasangan kita mengadakan janji, janji setia dengan mereka yang jadi saksinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya dinamakan dengan mitsaqan ghalidhon, janji yang luar biasa kuat, karena kamu menjanjikan ikatan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang perlu dipahami. Itu fungsi kedua dari iddah. Fungsi ketiga dari iddah nopo? Ta'abbudan. Kita ini orang beriman, kita ini orang berislam, kita ini orang yang percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Allah ta'ala memerintahkan kita sholat, merintahkan kita puasa, merintahkan kita zakat, merintahkan kita untuk menutup aurat dan lain sebagainya, maka ketika kita mendapat perintah dari Allah ta'ala untuk menjalankan iddah, yang bisa kita lakukan adalah sam'an wa ta'atan. Kami dengar, kami ngerti tentang syariat itu ya Allah, dan kami taat untuk melakukannya karenamu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisinya atau fungsi utama dari iddah itu sendiri. Oke, ibu-ibu, dari mulai sejarah dan apa itu iddah kita sudah tahu. Tapi ada yang mungkin ingin saya tanyakan ya saja. Kalau tadi dikatakan masa iddahnya itu kan 4 bulan 10 hari. Apakah harus 4 bulan 10 hari? Apakah harus 4 bulan 10 hari? Jadi ngeten, kalau untuk masalah iddah ini setiap perempuan beda-beda, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi awalnya perempuan, yang pasti yang jalankan iddah itu cuman kalangan perempuan. Bapak-bapak tidak perlu iddah, karena tidak ada yang harus dipastikan rahime sopo gitu. Jadi yang perlu untuk menjalankan iddah itu cuman kaum perempuan saja. Tapi cara menjalankannya berbeda antara perempuan yang ditinggal wafat suami sama perempuan yang diceraikan. Karena momennya berbeda dan istilahnya rasanya juga berbeda, gitu. Nama betul. Gak tahu saja karena saya belum misalkan. Tapi kita bisa membaca. Orang kalau ditinggal wafat sama suaminya, itu istilahnya nerimone itu bisa lebih, istilahnya ikatannya itu karena ini yang ngambil Allah, bukan diambil siapa-siapa. Bukan diambil pelakor atau diambil rondo ngendi, enggak, tapi yang ngambil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perempuan kalau ditinggal wafat sama suami, cuman dikategorikan jadi 2 kelompok. Yang pertama adalah perempuan yang dalam keadaan hamil. Perempuan yang dalam keadaan hamil, maka iddahnya mereka adalah sampai mereka melahirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ulatil ahmal ajalahunna ayyadhna hamlahun. Para perempuan yang lagi keadaannya hamil, maka masa iddahnya mereka adalah sampai mereka melahirkan. Mau itu lahir di 9 bulan, atau lahir di 6 bulan, atau lahir di 3 bulan, atau lahir di 1 bulan sekalipun. Tapi kalau sudah tahu di perutnya ada isi janin, setelah itu keluar, maka masa iddahnya selesai. Seperti saya punya teman di Jakarta, saya punya teman kakak senior saya, nikah, beliau menikah, tidak lama setelah itu langsung hamil, tidak lama setelah itu langsung hamil. Ketika 9 bulan, beliau masuk rumah sakit untuk persalinan, suaminya di IGD ikut ambruk, setelah itu masuk ke ruang rawat juga. Dikatakan setelah itu suaminya meninggal saat itu juga. 10 menit anaknya lahir. Jadi suaminya meninggal, 10 menit kemudian putrinya ini lahir. Nelpon ke guru saya, nelpon ke Ustadz Segap, Beb, ini gimana? Ini gimana? Suaminya meninggal, setelah itu putrinya lahir. Kata Ustadz Segap, langsung selesai masa iddahnya. Langsung selesai masa iddah perempuan tersebut. Kenapa? Karena
selesainya masa iddah perempuan yang hamil adalah begitu dia lahiran. Oke, begitu setelah dia ini melahirkan. Jadi mau itu 10 menit, mau itu sebulan, mau itu seminggu, oke, pokoknya perempuan hamil masa iddahnya adalah setelah rahimnya ini, ya apa yang ada di rahimnya ini keluar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, oke, kondisi perempuan yang ditinggal wafat suaminya, oke, selain perempuan hamil, maka iddahnya mereka adalah 4 bulan 10 hari. Oke, 4 bulan 10 hari. Ketika ada seorang perempuan datang kepada Nabi, "Ya Rasul, putri saya ini suaminya barusan meninggal." Oke, putri saya suaminya barusan meninggal. Orang kalau lagi iddah kan tidak boleh dandan ya Rasul. Tapi anak saya matanya lagi sakit. Boleh ndak tak kasih kuhul? Boleh ndak tak kasih istilahnya kayak celak sebagai bentuk pengobatan saya untuk putri saya. Katanya Nabi Muhammad, "La." "Masa ya Rasul?" "La." "Masa ya Rasul?" "La." Dijawab sama Rasulullah 3 kali, ndak boleh. Bukankah kamu dulu ketika masa jahiliyah bahkan tidak boleh dandan selama 1 tahun, maka kamu harus menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Para ulama istilahnya ketika membaca hadis Nabi yang semacam ini, katanya para ulama gak boleh pakai celak di siang hari, tapi kalau mau tidur celaan tidak apa-apa. Kenapa? Karena fungsi dari istilahnya keharumannya perempuan untuk dandan adalah mereka dandan untuk dilihat laki-laki. Tapi kalau mereka lagi istilahnya kalau mau tidur, sopo yo sing arep delok. Jadi kalau di malam hari tidak apa-apa pakai celak, setelah itu tidur untuk pengobatan tersebut. Jadi ini kalau perempuan ditinggal wafat suaminya, yang pertama kalau hamil sampai melahirkan. Kalau dia adalah perempuan selain itu, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, itu kalau perempuan ditinggal wafat. Kalau perempuan yang mutallaqah, kalau perempuan yang ditalak gimana? Yang cerai. Jadi firaq wafah, firaq hayah. Jadi perpisahannya itu perpisahan hidup. Nah, ini macam-macam. Kalau perempuan hamil sama, sampai melahirkan. Kalau yang kedua, perempuan yang masih dalam masa haid, masih rutin dia haid, maka seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Iddahnya 3 kali sucian. 3 kali sucian. Haid suci 1, haid suci 2, haid suci 3. Begitu melihat darah yang keempat, selesai masa iddahnya. Jadi untuk perempuan yang masih rutin haid, maka iddahnya mereka adalah salasata quru, 3 kali siklus haid. 3 kali siklus haid. Kalau yang sudah monopos, monopos kok yo cerai lo yo nyapo Bu sebenarnya. Cuman kalau tapi banyak kejadiannya gitu. Kalau yang sudah monopos, yang sudah ndak haid lagi, atau yang belum haid, karena di zaman Nabi dulu anak kecil-kecil banyak juga yang dinikahkan belum haid. Gimana ini? Cara masa iddahnya gimana? Misalkan dicerai sama suaminya 3 bulan, salasata ashhur. Mereka nunggu selama 3 bulan. Setelah itu yang keempat, yang golongan keempat, perempuan-perempuan yang nikah belum sempat dipegang sama suaminya, dicerai. Ada nama mboten? Ada. Jadi belum sempat dia apa-apain, belum sempat maaf-maaf berhubungan suami istri, dicerai sama suaminya. Gimana hukum iddahnya? Bila iddah, tanpa iddah. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisa, kalau kalian menceraikan istri kalian, lam tamassuhunna, dan kalian belum memegang mereka sama sekali, maka falaisa alaihinna iddatan ta'tadunaha, mereka tidak perlu menjalankan masa iddah. Jadi misalkan nikah paginya
siangnya begitu didelok wajahnya aku ora cocok, tak talak kamu misalkan. Nggih. Sore mau nikah sama laki-laki lain boleh. Nggih. Kenapa? Karena tidak perlu menjalankan masa iddah. Nah, niku perbedaannya nggih. Jadi kalau perempuan ditinggal wafat cuma 2 model, hamil sampai melahirkan. Kalau yang selain itu nggih, mau belum disentuh ataupun sudah disentuh, monopause ataupun tidak monopause, semuanya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau ditalak sama suaminya, hamil sampai melahirkan, yang masih haid 3 kali sucian, yang sudah ndak haid 3 bulan. Kalau yang nggak disentuh tanpa masa iddah, itu semuanya ada dalilnya, semuanya kriteria-kriteria itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Yang banyak di dalam surat At-Tolaq. Di dalam surat At-Tolaq itu rata-rata semuanya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, luar biasa. Kasih aplaus untuk beliau. Kita sudah tahu beberapa tentang masalah iddah, dan iddah itu khusus untuk wanita, bukan untuk pria, tapi ditegaskan ya. Kalau pria tidak ada iddah, tapi adanya iddah, ya. Itu ya Ustaz ya. Iya, tidak ada iddah, tapi iddah itu mungkin ada. Baik, kalau kita sudah panjang kali lebar, kita tahu tentang masalah iddah. Kalau tadi masanya 4 bulan 10 hari, ada nggak kira-kira larangannya Ustaz? Karena kita tahu ada juga yang ketika ditinggal suaminya, dia itu kerja, dan kerjanya memang tidak boleh ditinggalkan dan harus bekerja karena dia memang punya tanggung jawab untuk itu. Nah, kira-kira apa yang harus dia lakukan selama masa iddah 4 bulan 10 hari itu? Baik. Jadi ketika perempuan menjalankan masa iddah, ketika perempuan menjalankan masa iddah, biasanya, tidak semuanya, biasanya dibarengi juga dengan yang namanya ihdad. Ihdad itu apa? Ihdad itu adalah pembatasan diri. Pembatasan diri, ngasih pagar untuk dirinya sendiri. Ngasih pagar untuk dirinya sendiri. Ihdad itu larangan pertamanya apa? Larangan pertamanya apa? Larangan pertamanya adalah keluar dari rumah. Berarti dia harus tinggal di rumah. Iya. Tinggal di rumahnya siapa? Tinggal di rumah suaminya. Masih wajib untuk tinggal di rumah suaminya. Mau itu ditinggal wafat ataupun diceraikan. Mau ditinggal wafat ataupun diceraikan, jenengan wajib untuk tinggal di rumah suami. Berarti ndak oleh ngambul, ndak oleh. Bar pegatan langsung ngambil lambine diringkesi, tase diringkesi, sepatune diringkesi, rekeningnya diringkesi, kabeh diringkesi bawa pulang, ndak boleh. Kenapa? Karena baik itu perceraian hidup ataupun mati, semuanya harus dilakukan dengan cantik. Semuanya harus dilakukan dengan benar. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada cerai yang buruk kalau di dalam agama Islam. Ketika jenengan akad nikah, qabiltu nikahaha wa tasriha wa taswijaha bimahril madhkur. Sebelumnya walinya mengatakan ausarrihuhunna sarahan jamila. Aku nikahkan kamu dengan putriku Fulanah binti Fulan. Kalau kamu ndak bisa untuk ngopeni anakku, lepaskan dia dengan pelepasan yang cantik, dengan pelepasan yang indah. Itu yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya di dalam agama Islam ini syariatnya semuanya indah. Bahkan masalah perceraian pun semacam itu. Jadi hal pertama yang menjadi kewajiban perempuan ketika menjalani masa iddah, dia harus tinggal di rumah suaminya dan tetap wajib dinafkahi oleh suami. Tetap wajib untuk dinafkahi oleh suami. Kalau ketahuan hamil sampai dia melahirkan kudu diopeni. Kalau ternyata setelah melahirkan dia menyusui putranya, bapak tersebut putranya mantan suaminya,
sang suami ini harus gaji si istri ini untuk nyusoni anaknya. Nggih. Waktuhunna ujurahunna. Allah Ta'ala mengatakan kasih upah kalau dia nyusuin anak-anakmu. Nggih, kasih dia upahnya menyusui putra-putramu. Seperti itu. Jadi yang pertama tidak boleh keluar rumah. Yang pertama tidak boleh keluar rumah. Kalau kerja gimana Ustazah? Kalau kerja, kalau dia adalah seorang pekerja, misalkan tidak ada laki-laki yang ada di sekitarnya ini yang menafkahi dirinya, maka boleh bagi perempuan tersebut keluar untuk mencari nafkah. Dengan catatan keluarnya hanya untuk mencari nafkah. Lek jenengan ngantor ya mek ngantor tok, bar ngantor mulai ndak ngantor terus bakso, terus ngopi, terus golek klambi dan lain sebagainya. Ndak, ngantor habis itu pulang. Ngantor habis itu pulang. Kenapa? Karena nafkah, urusan nafkah ini tadi, urusan nafkahnya perempuan itu sebenarnya selalu ada di bawah tanggungan laki-laki. Kalau dia putrinya, kalau dia adalah seorang anak, yang nanggung bapaknya. Bapaknya meninggal, yang nanggung kakeknya. Kakeknya meninggal, yang nanggung pamannya. Pamannya tidak ada paman laki-laki, yang nanggung saudaranya laki-laki. Kalau misalkan anak-anaknya yang laki-laki sudah dewasa, anak-anak laki-lakinya ini yang nanggung nafkahnya perempuan. Tapi kalau misalkan saya sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, suami saya meninggal, kalau saya tidak kerja, anak-anak saya makan apa? Maka boleh sekedar untuk bekerja saja, tapi setelah itu pulang. Itu yang pertama. Kalau ketakutan gimana? Jangan di rumah, omahe dilalah sepi, tidak ada siapa-siapa, nyari hiburan boleh. Kemana? Ke rumah tetangga. Tetangga yang kanan apa yang kiri? Yang paling dekat pintunya sama jenengan. Ndak oleh milih-milih. Aku cocoknya karo tonggo sing kono. Ndak cocok karo tonggo sing kene. Ndak boleh. Boleh kalau dia ketakutan pergi ke rumah tetangganya, tapi tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Kalau yang paling dekat depan ya depan. Kalau yang paling dekat kanan ya kanan. Kalau yang paling dekat kudu dimeteri. Kalau perlu dimeteri. Itu yang pertama, tidak boleh keluar rumah. Yang kedua apa? Tidak boleh pakai baju yang mencolok. Tidak boleh pakai baju yang mencolok, apalagi bling-bling Swarovski di ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak boleh. Yang paling afdol apa Ustazah? Yang jadi uruf di setiap tempat. Kayak di Arab sana, kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah, rata-rata perempuan iddah disuruh pakai baju warna hitam. Ya sudah, orang sana pakai baju hitam. Kalau jenengan ngelihat orang India, kalau ditinggal wafat sama suaminya, disuruh pakai baju putih. Ya sudah, pakai baju putih. Lek wong Indonesia, dasteran, ya sudah pakai daster, pakai daster yang baju kebesarannya para perempuan kalau di dalam rumah, jadi cukup pakai daster. Yang penting dasternya bukan daster yang mencolok. Para ulama mengatakan yang tidak boleh itu baju warna kuning, yang tidak boleh itu baju warna merah bendera, kan itu merah sekali. Nah, kalau merah marunnya jenengan kayak gini, insya Allah masih tidak apa-apa. Jadi warna-warna yang ngejreng-ngejreng itu dilarang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Ihdat itu apa? Tidak boleh dandan, nyemir rambut tidak boleh. Pakai lipstick, eyeliner, eyeshadow, blush on, apa malih? Ini bentuk alis dan lain sebagainya harus kosong. Tidak boleh dandan, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai parfum. Bahkan seperti yang tadi saya ceritakan, Rasulullah nyuruh ketika ada perempuan minta izin pakai celak pun tidak boleh sama Rasulullah. Jadi fungsinya tidak boleh dandan ini sampai ke tingkat apa? Kalau tujuan pemakaiannya untuk dandan tidak boleh. Tapi kalau tujuan pemakaiannya untuk perawatan boleh.
Misalkan lagi musim dingin sekali, kalau ndak pakai hembody glodoki, maka boleh pakai hembody biar mencegah istilahnya biar ndak kering-kering banget. Atau kalau jenengan dandan bagian wajah kan biasanya di make up, berarti yang boleh apa? Skincare, ngerti nggih? Skincare boleh, serum saja boleh, toner boleh, apa nah? Apapun itu kalau bentuknya adalah perawatan boleh. Tapi kalau untuk kecantikan ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ketika ada seorang perempuan, suaminya di zaman Nabi, suaminya meninggal di perang Badar. Dia dalam keadaan hamil. Begitu anaknya lahir, selesai masa nifasnya dia langsung dandan. Ditegur sama salah satu saudaranya, kamu ini apa udah kebelet nikah? Tak laporkan kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan. Wah, adik saya begini ya Rasul. Katanya Rasulullah, nggak apa-apa, sudah selesai masa iddahnya. Bahkan kamu harusnya nanya, apakah adikmu itu butuh pasangan lagi atau dia tetap ingin sendiri? Kalau memang dia butuh untuk nikah lagi, carikan pasangan-pasangan yang baik untuk menikahi adikmu tersebut. Tidak dilarang sama Rasul. Tidak apa-apa pakai dandan itu, istilahnya pakai makiage, pakai make up, itu sesuatu yang diperbolehkan selama tujuannya adalah tujuan yang benar. Selama tujuannya adalah tujuan yang benar. Jadi pertama, tidak boleh keluar rumah. Yang kedua, tidak boleh pakai baju yang mencolok. Yang ketiga, nggak boleh pakai make up. Nggak boleh pakai make up. Yang keempat, napa malih? Sampun. Di zaman Nabi juga dikatakan, bukan di zaman Nabi, di zaman jahiliyah, salah seorang perempuan, Sayyidah Zainab binti Ummu Salamah, putri dari salah satu istrinya Nabi, pernah menceritakan dulu kalau perempuan menjalani masa iddah setelah keluar dari bilik kecilnya selama 1 tahun tersebut, dia keluar dari rumah dan orang-orang yang keluarganya ini sudah siap-siap dengan bawa kotoran-kotoran unta atau kotorannya kambing serta sapi. Begitu dia keluar, dilempari dengan kotoran-kotoran tersebut. Sampai dikatakan para perempuan di masa itu istilahnya diperlakukan, kalau suaminya meninggal itu diperlakukan seburuk mungkin, sampai ke tingkat dia sendiri pengen nyusul suaminya mati. Itu perlakuannya orang-orang di masa jahiliyah. Jadi Islam ngangkat, Islam ngasih aturan, Islam memperindah itu semuanya. Tidak boleh dandan, tidak apa-apa, pakai hembody tidak apa-apa, pakai skincare nggak apa-apa, tapi yang penting kamu jangan dandan. Karena kalau perempuan baru ditinggal wafat suami ataupun diceraikan sama suami, niki kan rawan omongannya orang. Semua orang akan tertuju matanya ke, oh ini enek rondo anyar, oh ini ada rondo cantik, iki enek rondo sugih. Jadi kalau dia nampakkan dirinya, ini omongannya orang tambah lagi tidak akan terkontrol. Seperti itu. Jadi ihdad. Tapi ada orang-orang yang tidak perlu jalankan ihdad. Kayak siapa? Kayak perempuan yang ditalak raja'iyah. Talak raja'i. Talak raja'i itu, jadi perempuan, laki-laki itu kan punya jatah talak 3. Talak 1, talak 2, talak 3. Ini pun juga setelah dipangkas sama Allah Ta'ala. Dulunya di masa jahiliyah tidak ada batasan talak, tidak ada batasan talak. Bahkan laki-laki yang kurang ajar itu seringkali mereka nalak istrinya, kamu tak talak, kamu tak talak, sampai masa iddahnya hampir selesai, wes tak rujuk neh. Nanti ditalak lagi sampai menjelang masa iddahnya selesai, dirujuk neh. Terus seperti itu. Karena tidak ada batasnya talak. Maka diatur sama Allah Ta'ala, talak itu maksimal adalah 3. Kalau sudah talak 3 namanya talak bain, talak yang tidak mungkin bisa kembali lagi. Tapi kalau masih talak 1,
talak 2, talak 1, talak 2, ini namanya talak roja'i, talak yang masih bisa rujuk. Maka dikatakan perempuan ketika menjalani masa iddah di talak 1 atau talak 2, dia boleh milih antara menjalankan iddah atau tidak menjalankannya. Caranya nakar gimana? Kalau dia masih ada harapan untuk menyelamatkan rumah tangga, kalau masih ada harapan untuk rujuk kembali, maka boleh tidak menjalankan iddah. Bahkan guru saya mengatakan, lek perlu macak secantik mungkin di depan suami biar rujuk kembali. Biar terjadi rujuk. Nah ini talak 1 sama talak 2. Tapi kalau talak 3 sudah wajib untuk menjalankan iddah.